3 hari setelah kamu dikubur, tidak ada lagi yang menyebut namamu. Tangisan sudah reda, tahlil mulai sepi. Tapi di bawah tanah, hidupmu baru dimulai. Kau pikir kematian itu akhir? Tidak, ini awal dari perjalanan yang tidak bisa kau hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Perjalanan Ruh, tempat kita belajar memahami kehidupan setelah kematian. Sebelum kita lanjutkan kisah menegangkan tentang malam ketiga di alam kubur, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah nyata yang bisa menyelamatkan akhiratmu. Karena di sini, setiap video bukan sekadar tontonan, tapi peringatan. Malam ketiga, kesadaran di tengah kesunyian malam itu datang tanpa suara, hanya dingin tanah dan aroma lembab yang menembus liang lahat. Ruh yang telah berpisah dari jasad mulai membuka mata batinnya, melihat dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada bising kendaraan, hanya sunyi yang hidup. Dalam diam itu, ruh mulai memahami, inilah tempat tinggalnya yang baru. Di permukaan bumi, keluarga masih duduk dalam lingkaran tahlil. Wajah mereka pucat, mata sembab. Namun di alam bawah tanah, ruh memandang mereka dari jauh tanpa bisa menyentuh, tanpa bisa berkata. Ia ingin berteriak, ingin menenangkan mereka, tapi suaranya tidak pernah sampai. Yang tersisa hanyalah getaran rasa, antara rindu dan penyesalan. Malam ketiga adalah malam kesadaran. Ruh mulai memahami apa yang disebut barzakh, sebuah dinding antara dunia dan akhirat, tempat menunggu kebangkitan. Setiap amal kini menjelma dalam bentuk nyata. Salat yang dulu khusyuk berubah jadi cahaya hangat. Sedekah yang pernah diberikan jadi naungan lembut di sekitarnya. Tapi bagi yang lalai, amal yang tertinggal berubah jadi bayangan hitam yang menyesakkan dada. Dalam gelap, 2 malaikat mendekat. Wajah mereka bukan marah, tapi penuh wibawa. Suara mereka bergema tanpa udara. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan itu bukan sekadar ujian, tapi cerminan hidup. Ruh yang beriman menjawab mantap, tapi yang lalai tergagap. Kata-kata yang dulu sering diucap di dunia, kini sulit keluar dari lisan batinnya. Setelah pertanyaan itu, keheningan kembali. Namun kali ini berbeda, lebih dalam, lebih nyata. Kubur terasa luas bagi yang jujur dan sempit bagai jeratan bagi yang sombong. Disinilah keadilan ilahi bekerja tanpa saksi, tanpa pengadilan manusia. Segala amal menjadi hakim, dan waktu berhenti berjalan. Dari kejauhan terdengar bacaan Yasin dari rumah sang ruh. Suara itu sampai seperti desir angin lembut yang menyejukkan dadanya. Doa anak yang tulus, sedekah yang diniatkan atas namanya, semuanya menjadi sumber cahaya. Ruh tersenyum, meski air mata tak lagi ada. Ia tahu, cintanya tidak berhenti di liang kubur. Namun bagi yang meninggalkan dunia tanpa taubat, malam ketiga bukan ketenangan, melainkan awal dari kesepian abadi. Ia mendengar doa, tapi tak lagi bisa menjawab. Ia ingin sujud, tapi tubuh sudah membatu. Setiap detik terasa seperti tahun, dan setiap penyesalan terasa seperti duri yang menembus kesadaran. Di atas sana, dunia mulai kembali sibuk. Orang-orang bekerja, jalanan kembali ramai. Hanya kubur yang tetap diam. Tapi di dalamnya, kehidupan baru telah dimulai, kehidupan yang tak mengenal siang dan malam, hanya hitungan amal. Ruh menatap cahaya terakhir yang masuk melalui tanah. Lalu berkata dalam hati, andai aku tahu hidup di dunia sesingkat ini, tentu aku akan bersujud lebih lama. Malam keempat, doa yang mulai menipis. Malam keempat datang perlahan, membawa hawa dingin yang berbeda. Tak ada lagi langkah kaki pelayat, hanya bisikan angin yang berputar di atas tanah kubur. Ruh yang berbaring di bawah sana mulai menyadari, dunia benar-benar telah melanjutkan hidupnya. Tak ada suara isak, tak ada doa yang seramai 2 malam sebelumnya. Yang tersisa hanya sunyi-sunyi yang berbicara dalam bahasa penyesalan. Di rumah, keluarga yang dulu menangis kini mulai berbicara pelan. Ada yang kembali ke pekerjaan, ada yang menatap layar ponsel, menulis Al-Fatihah di status media sosial, lalu menutupnya. Namun bagi ruh, doa yang ditulis di layar tak sehangat doa yang diucap dengan hati. Ia menunggu bisikan zikir itu, menanti kiriman cahaya dari mulut orang-orang yang mencintainya. Malaikat datang kembali, tak untuk bertanya, tapi mencatat. Mereka menghitung amal jariah yang masih mengalir dari bumi. Setiap sedekah yang pernah ia berikan kini mengirimkan percikan cahaya kecil ke dalam kubur. Setiap ilmu yang bermanfaat menambah kehangatan di sekelilingnya.
Namun jika tak ada satupun amal itu, ruangnya tetap gelap dan dingin seolah waktu berhenti menatapnya tanpa belas kasih. Ruh melihat dari kejauhan, anak sulungnya membuka mushaf, membaca surah Yasin perlahan. Setiap huruf yang dibaca terasa menetes menjadi cahaya yang turun menembus tanah. Suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat hati ruh bergetar. Ia ingin berterima kasih, tapi suaranya tak sampai. Ia hanya bisa tersenyum dalam diam senyum yang disaksikan malaikat. Namun di sisi lain bumi, ada ruh lain yang tak seberuntung itu. Tak ada anak yang mendoakan, tak ada teman yang mengingat. Kuburnya sepi, hanya dingin yang menemaninya. Ia menatap kosong ke arah atas, berharap satu doa tersesat datang padanya. Tapi tak ada yang datang. Malaikat mencatat kesepiannya sebagai bukti, dunia mudah melupakan yang pergi. Bagi ruh yang beriman, malam keempat adalah pelajaran tentang cinta sejati, cinta yang tetap hidup lewat doa. Setiap bacaan zikir dari hati yang ikhlas adalah pelita di kegelapan. Ia memahami sekarang, bahwa harta, jabatan, dan pujian dunia hanyalah debu yang berharga, hanyalah amal yang tulus. Di alam barzakh, waktu berjalan berbeda. Satu malam bisa terasa seperti 1000 tahun. Ruh beriman menghabiskannya dalam ketenangan, sementara ruh durhaka terjerat dalam rasa takut. Mereka menunggu, dalam dua keadaan yang sama sekali berbeda seolah dua dunia berlapis di satu ruang yang sama. Dan ketika fajar menyingsing di dunia, di bawah tanah masih ada kehidupan yang berjalan tanpa matahari. Ruh menatap ke atas, menunggu satu nama dipanggil dalam doa. Ia tahu, setiap sujud orang yang mencintainya adalah langkah menuju cahaya. Maka ia berbisik dalam hati, teruslah berdoa, wahai anak-anakku. Karena disinilah doa menjadi udara yang kuhirup. Malam kelima, kesunyian yang sebenarnya malam kelima tiba tanpa tanda. Tidak ada suara langkah, tidak ada bacaan doa di atas pusara. Hanya hembusan angin yang membawa debu dan daun kering. Ruh kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi gema doa dari rumah, hanya kesunyian yang hidup di antara partikel tanah. Disinilah ruh mulai merasakan apa arti sepi yang sesungguhnya, sepi yang tidak punya ujung waktu. Ruh menatap ke sekelilingnya tidak dengan mata, tapi dengan kesadaran. Kuburnya kini tampak seperti ruang tanpa arah. Dinding tanah menjadi saksi diam yang memantulkan semua kenangan hidupnya. Ia melihat sekilas bayangan dirinya di dunia, tertawa, marah, lupa bersyukur. Semua itu muncul seperti cuplikan film lama yang tak bisa dihentikan. Dan setiap kali kenangan dosa muncul, dada ruh itu bergetar seperti disayat penyesalan. Namun bagi ruh yang beriman, kesunyian bukan penderitaan. Ia seperti berada di ruang istirahat yang tenang, menanti panggilan Robnya. Kuburnya menjadi taman kecil yang harum, disinari cahaya lembut. Suara tasbih terdengar samar dari kejauhan, berasal dari doa anak atau sahabat yang masih setia mengingatnya. Ia tersenyum dalam damai. Sementara bagi yang lalai, kubur menjadi sempit. Setiap sisi menekan perlahan, seolah bumi menagih apa yang dulu ia injak dengan sombong. Nafas tidak dibutuhkan di alam ini, tapi rasa sesak tetap ada, sesak dari kesadaran bahwa semua yang pernah ia banggakan kini tak berguna. Uang, jabatan, wajah tampan atau cantik semuanya hancur bersama jasad yang membusuk. Ruh itu menatap dirinya di masa lalu di saat-saat ia menunda salat karena sibuk, menolak bersedekah karena takut miskin, atau menyinggung orang lain demi kesenangan. Semua keputusan kecil itu kini kembali sebagai beban besar. Setiap nanti yang dulu ia ucapkan kini berubah menjadi andai saja. Tapi penyesalan di alam ini tidak punya ruang untuk perbaikan. Waktu di alam kubur tidak seperti di dunia. Satu malam terasa panjang, seolah abadi. Bagi yang beriman, tiap detiknya diisi dengan kedamaian dan cahaya. Tapi bagi yang durhaka, setiap detik seperti pisau halus yang mengiris perlahan. Mereka menunggu tanpa tahu kapan hari kebangkitan tiba. Menunggu dalam diam yang menakutkan. Namun, kasih Allah tidak pernah hilang. Ruh yang dulunya lalai tapi sempat bertaubat di akhir hidupnya, kini merasakan sedikit cahaya. Cahaya itu datang dari doa orang-orang yang dulu pernah ia sakiti tapi kini memaafkannya. Di alam kubur, maaf menjadi cahaya yang menembus dinding dosa. Ruh itu menangis, bukan karena takut, tapi karena haru Allah masih memberinya harapan. Di atas tanah, malam berganti pagi. Orang-orang lewat di dekat makam tanpa tahu ada kehidupan di bawah sana. Burung-burung berkicau, matahari menyinari batu nisan.
Sementara di alam barzakh, ruh masih berzikir lirih, "Ya Allah, ampunilah aku. Terimalah amalku yang sedikit ini. Lapangkanlah tempat istirahatku sampai aku bertemumu nanti." Dan di antara butiran doa itu, kubur yang tadi sempit mulai terasa sedikit lebih lapang. Malam ke-6, antara cahaya dan gelap malam ke-6 tiba seperti tirai tebal yang turun perlahan. Tak ada suara langkah manusia, hanya desir lembut angin yang berputar di antara nisan. Dunia sudah benar-benar melupakan. Tapi di bawah sana, dua alam berjalan bersamaan, satu bercahaya dan satu gelap gulita. Disinilah perbedaan mulai nyata antara mereka yang hidup dengan iman dan mereka yang mati dalam kelalaian. Bagi ruh yang beriman, kubur terasa luas. Ada aroma harum yang datang entah dari mana, seakan surga mengirimkan wangi penyambutan. Cahaya lembut turun seperti embun, menenangkan hati yang dulu pernah gelisah di dunia. Malaikat menampakkan diri bukan untuk menginterogasi, tapi untuk menenangkan. Tidurlah seperti pengantin yang menanti pagi. Begitulah kata mereka. Namun di sisi lain, bagi ruh yang durhaka, malam ke-6 adalah awal dari kesempitan yang sesungguhnya. Kubur menutup rapat, tanah seolah menekan dada. Udara gelap meneteskan ketakutan. Suara teriakan tanpa suara menggema di ruang kosong karena tidak ada yang bisa mendengar jeritan di alam barzakh. Malaikat berpaling, catatan amalnya berat, dan wajahnya tertunduk. Di alam ini, cahaya bukan datang dari matahari, tapi dari amal. Ruh yang dulu sabar, yang menjaga lidah, yang memaafkan, kini bersinar dengan cahaya lembut. Sedangkan yang dulu sombong, menipu, dan salim kini gelap, berat, dan tertutup. Satu langkah menuju kegelapan abadi, atau satu langkah menuju taman surga, semuanya tergantung apa yang dulu ditanam di dunia. Ruh yang beriman mendengar bisikan lembut. Inilah balasan atas kesabaranmu di dunia. Ia tersenyum. Ia teringat bagaimana dulu ia menahan diri saat marah, menolong orang diam-diam, memberi tanpa pamrih. Semua itu kini kembali dalam bentuk ketenangan. Di dalam kuburnya, ia tidak lagi takut. Ia tahu, Allah telah menepati janjinya, sementara di kubur sebelahnya, ruh yang lalai menangis tanpa air mata. Ia ingat saat menertawakan orang saleh, saat menunda taubat, saat memilih dosa dengan sadar. Kini, semua tawa itu kembali sebagai jerit sunyi. Ia ingin kembali ke dunia, tapi waktu tak lagi punya pintu. Penyesalan itu abadi, dan waktu di sini tak punya arah. Malaikat mendatangi keduanya. Kepada yang beriman, mereka berkata, "Bersabarlah. Sebentar lagi engkau akan dipanggil menuju surga." Kepada yang durhaka, mereka berkata, "Tunggulah hari perhitunganmu. Dan ketahuilah bahwa ini baru permulaan." Dua nasib, dua suasana, satu waktu. Alam kubur menjadi cermin sempurna atas kehidupan dunia. Di atas tanah, malam ke-6 tampak biasa. Orang-orang tidur lelap, langit penuh bintang. Tak ada yang tahu, di bawah permukaan bumi sedang berlangsung kisah besar antara cahaya dan gelap. Ruh-ruh yang beriman tenang dalam kedamaian, sementara ruh yang lalai menyesali setiap detik hidup yang sia-sia. Dan dari kedalaman bumi, satu suara batin bergema, "Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai awal cahaya, bukan awal gelap." Malam ke-7, doa yang terlupakan malam ke-7 datang sunyi. Tanpa bacaan tahlil, tanpa zikir berjamaah. Tanah di atas pusara mulai mengering, bunga tabur layu. Ruh yang terbaring di bawah sana kini menatap dari balik tabir barzakh. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata, melainkan dengan rasa. Ia tahu malam ini, tidak banyak yang mengingatnya. Dunia sudah benar-benar melanjutkan hidup. Di rumah, obrolan sudah berganti. Anak-anak mulai kembali bekerja. Tawa kecil mulai terdengar di ruang tamu. Foto almarhum masih terpajang di dinding, tapi tak ada lagi yang berhenti lama menatapnya. Doa hanya diucapkan sesekali, kadang di sela-sela kesibukan, kadang saat rasa rindu datang tiba-tiba. Namun di alam kubur, doa yang sedikit itu seperti seteguk air di tengah padang tandus. Ruh menanti satu suara siapapun, asal menyebut namanya di dalam doa. Ia tak butuh tangisan, hanya zikir yang tulus. Tapi suara itu tak kunjung datang. Ia menatap ke arah dunia, berharap satu ayat Yasin terlantun, tapi yang terdengar hanyalah bisikan angin dan detak waktu yang tak pernah berhenti. Malaikat datang mencatat keadaan malam itu. Tak ada tambahan pahala, tak ada kiriman doa, hanya keheningan. Kubur terasa dingin. Ruh mulai bertanya-tanya apakah semua akan melupakanku seperti ini.
Tapi malaikat menjawab lembut, doa yang engkau harapkan, dulu bisa kau kirimkan kepada orang lain. Kini kau menanti balasan dari amalmu sendiri. Ruh beriman tersenyum getir. Ia teringat masa hidupnya dulu pernah menolong orang yang kelaparan, pernah memaafkan meski sakit. Semua itu kini menjadi cahaya yang menjaga dirinya dari gelap. Meski tidak ada doa malam itu, amal-amalnya tetap hidup, menerangi kubur seperti pelita yang tidak padam. Namun bagi ruh yang lalai, malam ketujuh menjadi berat. Tidak ada amal yang bisa menyelimutinya. Tidak ada zikir yang naik dari bumi. Kubur terasa dingin dan gelap, seolah waktu membeku. Ia menyesal bukan karena mati, tapi karena hidupnya dulu dihabiskan untuk hal yang tak berguna. Andai saja aku tahu, satu sedekah kecil bisa jadi cahaya sebesar ini, katanya lirih. Waktu berjalan lambat. Setiap detik di barzah terasa seperti tahun. Di atas tanah, kehidupan terus berputar. Di bawahnya, ruh masih menunggu satu nama dipanggil di dalam doa. Kadang, satu bacaan subhanallah dari mulut anaknya terasa sampai seperti sinar kecil menembus tanah, menyapa jiwanya sebentar. Ia tersenyum sekejap sebelum kembali dalam diam. Ketika fajar menyapa bumi, kubur tetap sunyi. Tapi ruh beriman kini mengerti, yang ia butuhkan bukan sekadar doa dari orang lain, melainkan doa dari amalnya sendiri. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan setiap kebaikan kecilku sebagai doa yang terus hidup. Meski dunia melupakanku." Dan di antara kesunyian itu, langit barzah memantulkan cahaya lembut tanda bahwa Allah masih mendengar. Hari ketiga setelah malam pertama, dunia terus berjalan. Hari ketiga setelah pemakaman, matahari terbit seperti biasa, langit biru seperti kemarin. Dunia tidak berkabung lama. Burung berkicau, pasar kembali ramai, kehidupan berjalan seolah tak ada yang berubah. Tapi di bawah tanah, ada satu jiwa yang baru saja belajar tentang makna kehilangan, bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan kesempatan. Di rumah, aroma masakan sudah kembali. Kursi yang dulu ia duduki kini ditempati orang lain. Ada yang bercanda, ada yang tertawa kecil, tapi sesekali mereka terdiam seolah merindukan sosok yang tak lagi hadir. Foto almarhum masih terpajang di dinding, menatap semua tanpa suara. Sementara ruhnya, dari alam barzah, menatap balik dengan perasaan antara rindu dan rida. Ruh itu tahu, dunia memang harus terus berputar. Ia tidak marah. Justru ia belajar, cinta sejati tidak terletak pada lamanya tangisan, tapi pada doa yang tetap hidup meski air mata kering. Ia menatap anaknya yang mulai melanjutkan hidup, dan berbisik lirih, "Jangan bersedih karena aku telah pergi. Doakan aku, itu lebih aku butuhkan daripada tangismu." Di alam kubur, doa menjadi nafas. Satu Al-Fatihah dari hati yang ikhlas bisa menenangkan 1000 kegelisahan. Sedekah atas nama mayit menjadi cahaya yang menyinari seluruh ruang. Ruh menunggu kiriman itu, bukan karena tamak pahala, tapi karena itu tanda bahwa cinta belum mati di antara dua dunia. Sementara itu, ruh yang durhaka menatap kosong. Ia melihat keluarganya sibuk dengan dunia yang sama yang dulu membuatnya lalai. Tidak ada doa, tidak ada sedekah, tidak ada kenangan baik. Yang ada hanyalah ingatan bahwa ia pernah hidup sia-sia. Di hatinya, ia ingin berkata, "Aku dulu sepertimu sibuk dengan dunia, lupa bahwa waktu selalu menagih harga." Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya mayit akan diangkat derajatnya di surga." Lalu ia berkata, "Dari mana semua ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Dari doa anakmu untukmu." Ruh yang beriman kini paham makna hadis itu sepenuhnya. Setiap doa yang tulus dari anak saleh, setiap sedekah yang diniatkan atas namanya, menjadi tangga yang mengangkatnya semakin dekat pada cahaya ilahi. Hari ketiga setelah malam pertama bukan sekadar hitungan waktu, itu adalah tanda bahwa ruh telah mulai beradaptasi dengan keabadian. Dunia mulai melupakan, tapi langit tidak. Setiap amal baik yang pernah dilakukan di dunia kini menjadi teman sejadi yang tidak meninggalkan. Kubur yang sempit menjadi lapang, karena rahmat Allah lebih luas dari langit dan bumi. Ruh itu memandang ke langit barzah. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Karena Engkau mengajarkanku bahwa hidup bukan tentang berapa lama aku tinggal di dunia, tapi berapa banyak kebaikan yang aku tinggalkan." Dan di saat yang sama, di bumi, seorang anak menutup doa setelah salat, "Ya Allah, ampuni ayahku." Doa itu menembus 7 lapis bumi dan kubur itu pun bercahaya.
Malam ke-8, penerimaan takdir. Malam ke-8 turun perlahan, seperti tirai lembut yang menutup dunia. Kubur kini tak lagi sesepi sebelumnya, tapi juga tak seramai hari-hari awal. Di bawah tanah, ruh duduk dalam diam. Ia tidak gelisah, tidak pula takut. Malam ini terasa berbeda, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi padanya adalah bagian dari takdir yang sempurna. Selama 7 malam terakhir, ia telah melewati gelap, sepi, rindu, dan penyesalan. Tapi malam ke-8 ini membawa sesuatu yang baru, penerimaan. Ia tidak lagi bertanya mengapa aku mati, karena kini ia tahu, kematian bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju pertemuan yang dijanjikan. Ruh menatap catatan amalnya yang terbuka di hadapan malaikat. Setiap huruf, setiap langkah, setiap niat tertulis dengan sempurna. Tidak ada yang terlewat, bahkan satu helaan napas yang diisi sabar tercatat dengan tinta cahaya. Ia tersenyum kecil. Ternyata, engkau tidak pernah melupakan satupun kebaikan, ya Allah, bisiknya lirih. Bagi yang beriman, malam ke-8 adalah malam peneguhan. Cahaya di dalam kuburnya kini lebih terang dari sebelumnya. Ia merasakan kelembutan yang tidak berasal dari dunia. Suara tasbih lembut mengalun di telinga batinnya. Ia mulai memahami. Inilah yang disebut rahmat Allah, sesuatu yang datang tidak karena layak, tapi karena kasih sayangnya tak berbatas. Namun bagi ruh yang lalai, malam ke-8 bukanlah ketenangan, melainkan pengakuan pahit. Ia menunduk, menyadari betapa besar dosanya. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi beralasan. Lidah batinnya keluh, tapi hatinya penuh penyesalan. Ia berkata, dalam hati, ya Allah, aku salah, tapi Engkau Maha Pengampun. Jangan biarkan aku sendirian dalam gelap ini. Malaikat mendekat dengan wajah lembut. Engkau telah mengakui kesalahanmu, dan Tuhanmu Maha Pengampun, ucap mereka. Seketika, seberkas cahaya masuk menembus tanah. Kubur yang tadinya gelap mulai diterangi. Ruh itu menangis bukan karena takut, tapi karena haru. Ia akhirnya merasakan harapan. Di atas sana, seorang ibu yang renta menatap langit malam dan berdoa, "Ya Allah, ampuni anakku." Doa itu menembus bumi, melewati lapisan waktu, dan sampai tepat ke ruh yang menanti cahaya. Malaikat berkata, "Itu doa ibumu." Ruh itu tersenyum dalam tangis. Ternyata, kasih sayang seorang ibu tidak berhenti meski maut memisahkan. Kini ruh tahu, semua yang terjadi adalah jalan pulang. Ia menatap langit barzah dan berbisik, "Ya Allah, jika ini takdirku, maka aku menerimanya dengan sepenuh hati. Jadikan malam-malamku cahaya, dan bangkitkanku dalam ridhamu." Malaikat menjawab lembut, "Tidurlah, wahai jiwa yang tenang. Tempatmu adalah taman dari taman surga." Dan untuk pertama kalinya sejak kematian, ruh itu benar-benar damai. Hikmah dari alam kubur, bekal yang tak pernah mati. Subuh perlahan menyapa bumi. Cahaya pertama menembus pepohonan, menyentuh setiap nisan yang berjejer diam. Di balik tanah itu, ruh-ruh beristirahat, sebagian tenang, sebagian masih menanti ampunan. Tapi semua telah belajar hal yang sama, dunia hanyalah persinggahan singkat, dan amal adalah satu-satunya bekal yang tidak akan membusuk bersama jasad. Ruh beriman kini mengerti bahwa setiap langkah kecil di dunia memiliki gema di akhirat. Satu senyum yang menenangkan orang lain menjadi cahaya. Satu sedekah yang terlupakan di bumi menjadi taman hijau di kubur. Satu pengorbanan tanpa pamrih menjadi payung di hari yang panas. Segalanya dicatat, bahkan yang dianggap remeh oleh manusia. Ia juga tahu, tidak semua manusia jahat, karena niat sebagian hanya tertipu oleh dunia. Harta, jabatan, dan gengsi membuat banyak hati buta terhadap kefanaan. Di alam kubur, semua topeng itu jatuh. Tidak ada lagi pangkat, gelar, atau kekuasaan. Yang tersisa hanyalah siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bagi yang lalai, kubur adalah ruang penyesalan. Mereka ingin kembali, meski hanya sebentar, bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk sujud sekali lagi. Tapi waktu tak pernah bisa diputar. Di alam ini, tidak ada lagi nanti, hanya andai saja. Maka barang siapa masih hidup, dialah yang sedang diberi kesempatan paling berharga. Ruh beriman menatap mereka yang masih hidup dari jauh, berbisik lirih, "Gunakan waktumu sebelum waktumu diambil." Ia ingin berteriak kepada dunia, "Salatlah sebelum disalatkan, sedekahlah sebelum disedekahkan, ziarahlah sebelum diziarahi." Tapi di barzah,
Tak ada suara yang bisa menembus dunia, hanya amal yang mampu berbicara. Allah telah menetapkan, setiap amal baik akan kembali kepada pelakunya. Bahkan setelah manusia mati, amal itu tetap berjalan seperti air sungai yang terus mengalir meski sumbernya telah kering. Itulah mengapa Rasulullah bersabda, apabila anak Edem meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Ruh kini memahami bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan adalah mati tanpa persiapan. Alam kubur bukan akhir, tapi cermin dari kehidupan sebelumnya. Siapa yang menanam kebaikan, akan menuai kedamaian. Siapa yang menanam dosa, akan menuai penyesalan. Disinilah keadilan Allah terasa sempurna. Tidak ada amal sekecil apapun yang sia-sia. Dan ketika malam kembali turun, ruh beriman menutup matanya dalam damai. Ia telah menerima segalanya, hidup, mati, dan ketetapan Tuhannya. Di atas sana, angin malam menyapu lembut batu nisannya. Dunia mungkin melupakannya, tapi langit tidak. Karena di sisi Allah, tak ada yang benar-benar hilang. Hanya berpindah tempat dari fana menuju kekal.